Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya hari ini? Saya doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, jiwa raganya, dan selalu dilimpahkan rezeki yang banyak barokah. Ya, sebelumnya izinkan kami membacakan pantun. Pohon pepaya terlihat kurus, buahnya matang, kulitnya halus. Bekerja keras adalah harus, iringi dengan niat dan doa yang tulus. Namun sebelumnya mari kita berdoa dulu. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mari kita siapkan diri kita untuk menuju kesuksesan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di pagi yang indah ini, yang cerah ini, izinkan saya akan menyampaikan tentang bagaimana kita supaya memiliki hati yang bersih, ya. Ya, namun dalam hal ini saya juga sama-sama belajar bagaimana kita sampai hati yang bersih, ya. Kenapa? Ya, ini karena hati yang bersih adalah apa itu hati yang bersih? Ya, hati yang bersih yaitu yang terbebas dari segala penyakit, hati yang bebas dari hati yang bersih yang dapat membuat amal kita, amal ibadah kita diterima Allah. Ini karena ini. Kenapa kalau kita mengupayakan supaya kita itu memiliki hati yang bersih? Karena hanya hati yang bersih yang dapat amal kita yang dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah hanya akan mau menerima amal kita jika hati kita bersih. Kita tidak menduakan Allah, kita tidak menyekutukan Allah. Hati yang bersih juga akan membawa manusia kepada ketenangan, kekhusyuan di dalam
ibadah. Hati yang bersih juga akan membuat hidup kita bahagia. Ini sesuai dengan Al-Quran surat Ibrahim ayat 24 sampai 25 yang maknanya sesungguhnya pohon keikhlasan akan menghasilkan buah keikhlasan. Buahnya manis, indah, dan menyenangkan karena berasal dari pohon yang baik, akarnya kuat dan kokoh, sedangkan cabangnya menjulang ke langit menghasilkan buahnya setiap saat. Jadi ya. Kemudian sebaliknya hati yang penuh kotor yaitu cenderung membawa manusia untuk berbuat maksiat karena munculnya berbagai macam penyakit hati. Salah satunya yaitu dengki, buruk sangka, dendam, emosi, kita jadi stres dan lain sebagainya, termasuk penyakit-penyakit hati sehingga akan dapat mengurangi kebahagiaan itu sendiri. Jadi bahagia itu akhirnya semakin terkikis kalau kita memiliki penyakit hati. Dikutip dari buku Menjaga Hati oleh Ali Ad-Dihami menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian, seseorang dengan hati yang bersih dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Jika seseorang tidak mengetahui hal tersebut, berarti hatinya belum bersih dan belum terpuji. Ini. Dan di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Hajj ayat 45, Allah SWT berfirman yang maknanya, maka tidak pernahkah mereka berjalan di muka bumi sehingga hati atau akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi buta ialah hati di dalam dada. Jadi mata hati kita yang buta. Ya, hati yang bersih juga akan memberi dampak baik bagi seluruh anggota tubuh. Seseorang akan semakin antusias, semangat, termotivasi, dan semakin produktif di dalam bekerja. Sebaliknya jika hati yang rusak, tentu rusak pula seluruh anggota tubuhnya, semakin malas, kurang semangat, mudah stres, minder, banyak alasan dan akhirnya kurang produktif. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita dengan sabdanya yang maknanya, ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Teman-teman sekalian, maka hati mempunyai peranan yang sangat vital dalam diri seseorang. Ia menjadi sentral bagi seluruh tubuh. Sehingga keberadaannya dapat menentukan baik dan buruk atau hitam dan putih seluruh amalan kita. Ya. Kembali lagi dalam surat Asy-Syura ayat 88 sampai 89 yang maknanya yaitu pada harta, ya, yaitu pada hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Jadi ini kalau menurut tafsir ini, Al-Quran ini ditafsirkan oleh As-Sakani bahwa harta dan kerabat tidak bisa memberikan manfaat kepada seseorang di hari kiamat. Yang bisa memberikan manfaat kepadanya hanyalah hati yang selamat. Hati yang selamat adalah hati yang bersih dan sehat yang dimiliki oleh seseorang yang muslim yang sejati, yang semata-mata hanya mengharap ridha Allah. Oleh karenanya amal akan menjadi baik dan akan menjadi rusak tergantung apa yang ada di dalam hati. Dan jika kita telah mengetahui bahwasanya perkaranya begitu luar biasa terkaitan dengan hati, maka hendaknya setiap kita selalu memperhatikan kondisi hati kita. Kenapa? Karena hati mudah terpengaruh dengan sedikit saja, pengaruh pun bisa berubah dengan begitu sangat cepatnya. Dan kondisi hati seperti kondisi baju atau seperti kondisi tisu yang putih mudah sekali terkena kotoran. Dan kalau terkena kotoran sedikit ia mudah terkotori, gitu ya. Oleh karenanya, tatkala kita mengetahui kondisi yang mudah berubah, mudah berpengaruh, maka kita benar-benar memperhatikan kondisi hati kita setiap saat. Oleh karenanya, Rasulullah pun juga selalu berdoa di awal berdoa, yaitu doanya Robbi a'inni wala tu'in alayya. Yang maknanya, ya Allah tolonglah aku
jangan engkau tolong orang yang mengalahkan aku. Dan di akhir doa, setiap akhir doa juga Allah berdoa, wa aslul sahimata qalbi. Maknanya, ya Allah cabutlah kotoran hatiku. Ini yang berdoa Rasulullah. Ya Allah keluarkanlah kotoran di dalam reluk hatiku. Ini juga begitu. Ya, jadi sahimata itu artinya kotoran hitam yang terdapat di dalam hati yang paling dalam. Seakan-akan sering nempel karena kelalaian dalam segala hal ya yang berturut-turut ya karena setiap hari kita mungkin banyak sekali kotoran yang mulai semakin lama akhirnya semakin menghitam menumpuk ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aja selalu berdoa itu ya padahal ini adalah doa Rasulullah ya Rasulullah sendiri yang sudah dijamin hatinya itu bersih, hatinya itu dijamin masuk surga dan hatinya terbersih, tersuci. Itu masih berdoa demikian. Lalu bagaimana lagi dengan hati kita ini yang tentu sangat jauh dari kata bersih, berarti sangat-sangat kotor. Maka kita harus memperhatikan hati tadi. Oleh karenanya, ini perkara yang sangat penting. Tatkala kita tahu bahwa hati ini menjadi penentu, ya dan hati ini penentu baik tidaknya diterima tidaknya dan hati kita itu juga mudah kotor sangat mudah terpengaruh dengan kotoran dengan hal yang merusaknya maka kita harus benar-benar memperhatikan hati kita lalu bagaimana sih ciri-ciri karakter hati yang bersih hati yang bersih itu hakikatnya bagaimana hakikatnya hati yang bersih adalah hati itu yang hati yang bersih artinya hati yang selamat hati yang bersih adalah hati yang padanya terdapat 5 sifat maka barang siapa yang memiliki atau memeroleh 5 sifat tersebut di dalam hatinya, maka hendaknya ia bergembira. Di antaranya apa? Satu, hati yang selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu, yang kedua hati yang selalu tunduk kepada perintah Rasulullah SAW. Terus yang ketiga yaitu hati yang selalu pasrah dengan takdir Allah SWT. Apapun yang terjadi ini ya sudah. Alhamdulillah fi kulli hal. Terima kasih atas semua hal gitu ya. Jadi dalam kondisi apapun selalu bersyukur ya menerima dengan takdir Allah. Keempat, hati yang selamat dari seluruh perkara yang memutuskan dia dari mengingat Allah. Jadi kalau pekerjaan-pekerjaan atau perkara apapun yang ternyata itu menjauhkan dengan Allah, dia akhirnya diputuskan. Ya sudah ini kok semakin menjauhkan saya dengan Allah, maka saya putuskan. Yang kelima, hati yang damai, yang mencintai wali-wali Allah, ustadz-ustadz, yai yang mengajak kepada kebaikan-kebaikan dan hati yang selalu memusuhi musuh Allah atau yang setan-setan atau yang menjauhkan dengan Allah. Maka barang siapa yang memiliki 5 sifat itu di dalam hatinya, maka dia memiliki hati yang bersih. Maka pasang hati kita baik-baik dengan ya itu teman-teman sekalian lalu menurut para ulama juga hati seperti bejana saluran atau bejana atau saluran yang memasukkan ke bejana tersebut ke dalam ke dalam diri kita melalui mana melalui pandangan melalui pendengaran melalui lisan kita ucapan kita maka pada saat kita memberikan informasi yang banyak bisa saja kita yang apa itu pada saat kita diberikan informasi yang banyak baik yang kita lihat, kita dengar, atau yang diucapkan, semua itu masuk ke dalam hati kita, yang mana bisa jadi tidak kita saring atau kita terima apa adanya terlebih dahulu, kemudian yang seperti itu masuk ke dalam hati kita dan bisa saja kalau itu jelek bisa menjadi penyakit hati kita. Untuk itu kita harus selalu menjaga lisan kita, menjaga tulisan kita, ketikan kita, ucapan kita, pandangan kita, pikiran kita terlebih dahulu ya sebelum kita mengucapkan atau mengetik apabila kita mendapatkan komentar-komentar yang buruk ya atau apapun perlakuan yang buruk komentar ucapan hal yang tidak baik maka jangan langsung dibalas dengan seperti itu artinya kalau di sini jangan mudah menilai seorang supaya apa supaya hati kita tetap bersih dan supaya kita tidak terbebani dengan pikiran-pikiran yang tidak baik dan supaya mudah-mudahan kita selalu bersih hati kita dan selalu kita bahagia maka sudah selayaknya kita sebagai seorang muslim seorang makhluk yang lemah selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala penguasa hati agar apa agar selalu mendapatkan bimbingan untuk melakukan hal-hal yang baik dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan terakhir tadi yaitu dengan cara apa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita dicabut atau dibersihkan hati kita. Demikian yang dapat kami sampaikan kebenaran datang dari Allah
kejelekan, kesalahan itu dari kami sendiri. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hajat kita, hajat orang tua kita, saudara kita. Kita doakan semoga semuanya sukses, hebat, luar biasa. Semuanya, semuanya hajat-hajat kita dikabulkan, dimudahkan, dan orang-orang yang mendolimi kita doakan jadi orang baik-baik, dan mereka juga akhirnya baik kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yasfa'u indahu illa biidnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Monggo dilanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون
وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وظلح ممدود وذل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوع ولا ممنوع وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء عربا أضرابا لأصحاب اليمين من الأولين وأصحاب الشمال ما من وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم
وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين ونزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم، 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 أستغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, saudara-saudara kami. Ampunilah dosa-dosa orang-orang yang pernah berbuat baik maupun buruk kepada kami. Ampunilah dosa-dosa karyawan Polindo Group. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Terima kasih atas segala nikmat iman, nikmat Islam, rezeki dan kesehatan. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan siswa-siswi yang baik-baik, siswa-siswi yang banyak kepada kami, siswa-siswi yang soleh dan soleha. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami meminta. Berkahilah lembaga Porindo Group, jadikanlah lembaga yang besar, lembaga yang bermanfaat. Ya Allah, berikanlah kelancaran bagi kami untuk menjalankan kegiatan aktivitas kami. Ya Allah, jika di antara kami masih ada yang sakit, maka angkatlah penyakitnya tanpa meninggalkan rasa sakit apapun. Ya Allah, yang maha pemberi, berikanlah kami rezeki yang halal, rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, rezeki yang cukup. Ya Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Ya Allah, izinkanlah kami mencapai target-target kami. Permudahkanlah kami mencapai target-target kami. Ya Allah, di sini kami mempunyai target 50 siswa mendaftar dan 350 siswa mendaftar ulang. Berikanlah kami siswa-siswi yang baik, siswa-siswi yang banyak. Setiap hari selalu ada yang mendaftar dan mendaftar ulang minimal 3 orang. Ya Allah, permudahkanlah siswa-siswi kami mendapatkan pekerjaan sebelum lulus. Ya Allah, permudahkanlah divisi yang lain mencapai target-targetnya. Divisi kursus mendapat 30 siswa, divisi bursa kerja, divisi pelatihan, akademik, keuangan, dan maintenance. Ya Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Kabulkanlah doa-doa kami, hajat-hajat kami, hajat karyawan Polindo Group, hajat siswa-siswi Polindo, dan hajat-hajat orang tua siswa-siswi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Tuhan kami, ya Allah, kami bersyukur tentang jadikan kami itu. Ya Allah, ya Allah, kami mohon ampun atas segala salah dan hilang kami. Ampunilah semua dosa kami, orang tua kami, sahabat kami, siswa-siswi kami, serta tua. Beri petunjuk kepada kami. Senantiasa bisa melakukan. Ya Allah, ya Kau yang matin. La haula wala quwwata. Engkau yang memiliki sama kekuatan. Silakan kuat agar kami baik tapi pribadi tentang generasi siswa-siswa yang baru sampai khusus. Ya Allah, terima kasih atas tamu yang Bangka Polindo, Aduan Polindo Surabaya, si pemuda asal lokal dan lokal Jaya, baik untuk mendaftar atau hanya minimal 3 orang. Ya Allah, semoga siswa-siswa Polindo akan mereka menjadi kebanggaan keluarga, dan semoga pusat kerja Polindo selalu yang mujibah sahirin, Tuhan yang maha mengampuni segala doa dan permohonan. Hanya kepadamu lah kami karena Engkau lah sebaik-baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik teman-teman sekalian, tetap kita fokus.
diri kita masing-masing, rileks, rileks, rileks. Duduknya nyantai, rileks. Pejamkan mata Anda biar lebih fokus sambil latihan. Atur nafas Anda, atur nafas, ambil nafas, perlahan, lepaskan, alhamdulillah. Ambil nafas, perlahan, lepaskan, alhamdulillah. Sambil rileks, jari kakinya dilemaskan, ya, jari kaki, tumit lemas, betis lemas, kaki lemas, lutut lemas, paha lemas, naik ke perut lemas, ya, perut lemas, dada lemas, ya, pergelangan tangan, jari tangan lemas, lengan lemas, pundak lemas, leher lemas, ya, telinga lemas, mulut lemas, hidung rileks, hidung rileks, mata rileks, kepala rileks, rambut rileks. Pastikan semuanya rileks dan lemas. Ya, ambil nafas perlahan sambil bernafas, rasakan habis nafas Anda, apapun yang terjadi dalam di sekitar Anda, perhatikan saja, cukup memperhatikan saja. Lepaskan alhamdulillah. Ambil nafas, doa kepada Allah, ya Allah, cabutlah kotoran dalam hati kami, ya Allah. Ya Allah, cabutlah kotoran dalam reluk hati kami yang paling dalam, buanglah, ya Allah. Nafas, ya Allah. Alirkan nafas Anda ke hati Anda. Ya Allah, ya Allah, penuhilah hati kami, ya Allah, dengan Rahman Rahim, dengan menyebut asmamu, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asmamu, ya Allah, dengan menyebut asmamu yang Rahman Rahim, yang penuh kasih sayang, ya Allah. Penuhilah hati kami, Rahman Rahim. Ambil nafas. Ya Allah, liputilah hati kami, balutlah hati kami dengan penuh kasih sayang. Alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim, ya Allah. Hamba ridho atas ketentuan ini, ya Allah. Hamba ridho, ada pasrah, ya Allah. Terima kasih, ya Allah, kau berikan kepada kami keluarga yang baik, ayah ibu yang baik, putra-putri yang baik, pasangan hidup yang baik, teman-teman yang baik, saudara-saudara yang baik, rekan kerja yang baik, lingkungan kerja yang baik, ya Allah. Rezeki yang banyak barokah, ya Allah, yang melimpah ruah, yang sampai saat ini kami tidak pernah kekurangan, kami tidak pernah kelaparan, ya Allah. Kau penuhi semua hajat-hajat kami, ya Allah. Kau datangkan kepada kami murid-murid yang begitu banyak, ya Allah. Murid-murid yang banyak barokah, ya Allah. Banyak barokah yang baik-baik, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Kau kabulkan hajat-hajat kami. Terima kasih, ya Allah. Untuk itu, ya Allah, bimbing mereka, ya Allah. Jadikanlah mereka anak-anak yang soleh maupun solehah, ya Allah. Sukseskanlah mereka, ya Allah. Sukses kerja maupun berwirausaha, ya Allah. Untuk bisa membahagiakan, membuat tersenyum ayah dan ibunya, ya Allah. Untuk mengagungkan asmamu, ya Allah. Maliki yaumiddin, karulah penguasa langit dan bumi, ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu lah hamba meminta serta mohon pertolongan. Ya Allah, mohon petunjuk padamu, ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang baik, jalan yang lurus untuk mampu mewujudkan cita-cita kami, agar kami, hidup kami bermanfaat, agar kami bermakna, berharga. Ya Allah, agar lembaga kami lembaga yang besar barokah, agar cita-cita kami tercapai, ya Allah. Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Bukan jalan yang sesat, bukan jalan orang yang salah, bukan jalan-jalan yang salah, ya Allah. Maka kumpulkanlah kami, temukanlah kami dan orang yang baik-baik, ya Allah. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Ya Allah, pancarkanlah kasih sayang ini kepada seluruh anggota tubuh kami, ya Allah. Kepada kaki kami, kau berikan kaki kami kekuatan melangkah dengan tegap, dengan siap, dengan penuh percaya diri. Dada kami dengan penuh tegap, tangan kami melayani dengan penuh santun, penuh pelayanan prima, lemah lembut. Mulut kami mudah tersenyum, berbicara yang kaulan saliman, bicara yang lembah lembut, bicara yang baik-baik. Mata kami memandang segala sesuatu dengan pandangan yang menyenangkan, memandang segala sesuatu yang baik. Pikiran kami, otak kami selalu berprasangka yang baik-baik.
Ya Allah, ya Allah, seluruh anggota tubuh kami, ya Allah, dengan mudah siap sigap untuk selalu berbuat baik, mudah berbuat baik, mudah beribadah, mudah kepada kebaikan-kebaikan. Terima kasih ya Allah, Kau berikan kekuatan kepada kami. Terima kasih ya Allah, Kau kembalikan kekuatan kepada kami. Amin, amin ya Rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Demikian teman-teman sekalian, kebenaran datang dari Allah, kesalahan dari saya sendiri. Mohon maaf, mohon undur diri. Saya doakan semuanya selalu sehat-sehat, sukses. Terima kasih. Mundur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.